dan An-Nasa'i. Wa sahhahahu, dan mensahihkan pada hadis ini marfu'an dengan marfu'. Berarti dari sabda siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Kemudian Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah mengatakan hadis ini sahih dengan riwayat marfu'. Baik. Berarti bisa kita simpulkan nih, hadis ini selain diriwayatkan sahih secara mauquf dari Ummul Mukminin Hafsah, juga diriwayatkan dengan riwayat yang sahih secara marfu' dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walid Daraqutni, sedangkan riwayat bagi Ad-Daraqutni ada lafaz lain, la siyama, tidak ada puasa, liman bagi orang lam yafridhuhu, yang belum menetapkan pada puasa, yang belum niat, minal laili, sejak malam atau dari malam. Lafaz yang ada dalam riwayat Ad-Daraqutni seperti ini, beda sedikit tapi maknanya sama. Apa itu? Nah, tidak sah puasa seseorang yang tidak niat puasa sejak malam. Baik. Dari dua hadis ini kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, puasa itu seperti ibadah-ibadah yang lain. Dalam hal apa? Harus ada niat. Harus ada niat. Seperti dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat. Pengamalan itu tidak ada yang dianggap sah atau berpahala kecuali kalau ada apanya? Niatnya. Kecuali kalau ada niatnya. Baik. Masalah berikutnya. Kenapa niat puasa itu harus sudah ada sebelum fajar atau sebelum subuh? Karena puasa itu mulainya kapan? Sejak fajar sampai maghrib. Wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini menunjukkan awalnya puasa itu adalah terbit fajar. Sampai kapan? Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Sempurnakan puasa sampai malam. Malam itu mulainya kapan? Maghrib. Baik, matahari terbenam itu berarti maghrib. Baik. Jadi puasa itu mulainya dari fajar sampai terbenam matahari. Berarti puasa itu mencakup seluruh apa? Hari itu. Ya enggak? Nah, mencakup seluruh hari itu. Nah,
Jadi orang puasa itu harus sempurna satu hari, mulai dari fajar sampai sampai terbenam matahari. Nah, kemudian coba kaitkan dengan niat. Orang kalau dia belum niat puasa, dia bisa dikatakan puasa? Enggak. Baik. Berarti kalau fajar sudah terbit, dia belum niat puasa. Berarti apa? Ada sebagian dari hari itu yang dia tidak puasa. Bisa enggak puasa gitu? Hah? Dibagi. Puasa di awal siang, kemudian enggak puasa di akhir siang. Bisa enggak? Ya bisa. Atau dibalik, puasa di akhir siang, enggak puasa di awal siang. Bisa enggak? Ya bisa. Ibadah puasa harus utuh. Ibadah puasa harus apa? Harus utuh. Paham ya? Nah, sehingga niat puasa itu harus sudah ada sejak kapan? Sebelum fajar. Sebelum fajar. Baik. Masalah berikutnya. Niat puasa di malam hari itu bisa di bagian malam yang mana saja. Yang penting belum terbit fajar. Ya. Habis maghrib dia niat saya besok puasa. Itu sudah cukup. Ya. Atau tengah malam dia apa? Niat besok saya puasa. Menjelang fajar dia niat saya besok puasa. Jadi bisa kapan saja dari malam itu. Bahkan walaupun sebelumnya dia sudah niat saya besok enggak puasa. Ya, sore gini dia niat saya besok enggak puasa. Kemudian tengah malam atau jelang fajar dia ada niat puasa, saya besok mau puasa. Itu juga boleh. Yang penting apa? Sebelum fajar dia sudah niat puasa. Sebelum fajar dia sudah niat puasa. Baik. Masalah berikutnya. Hadis yang akan kita kaji berikutnya, hadis berikutnya, itu menunjukkan bahwa puasa sunnah itu niatnya bisa setelah fajar. Maka bisa disimpulkan bahwa puasa yang harus niat sebelum fajar, seperti dalam hadis ini, itu hanya puasa-puasa wajib. Apa? Puasa-puasa wajib. Sudah? Ini faedah berikutnya. Jadi puasa yang harus niat sebelum fajar adalah puasa apa? Puasa wajib. Puasa wajib itu puasa apa saja? Puasa Ramadan, mengqadha Ramadan, apa lagi? Puasa kafarah. Nah, kafarah apa? Nah, misalnya kafarah sumpah, baik, atau puasa nadar. Nah, ini adalah puasa-puasa wajib yang
harus ada niat sebelum kapan? Fajar. Baik. Faedah berikutnya. Kita tegaskan lagi. Niat itu tempatnya di mana? Niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati. Pekerjaannya siapa? Hati. Niat itu tempatnya bukan di mulut. Ya, bukan. Tapi di mana? Di hati. Nih. Maka karena tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melafazkan niat-niat ibadah, baik, maka tidak disyariatkan pula bagi kita untuk apa? Melafazkan niat puasa setiap apa? Hendak puasa, enggak disyariatkan begitu. Habis sahur terus apa? Habis sahur terus baca nawaitu shauma ghadin, dan seterusnya, enggak disyariatkan ya seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama, niat itu tempatnya di hati. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkannya. Baik. Nah, kemudian terkait dengan puasa Ramadan. Boleh enggak kalau niat puasanya itu misalnya di awal Ramadan, nah, begitu masuk bulan Ramadan, saya niat, saya akan puasa 1 bulan Ramadan. Sudah, niatnya sekali itu saja. Atau setiap malam dia harus memperbaharui niatnya. Nah, gimana? Sebagian ulama, misalnya dalam mazhab Maliki, niat puasa Ramadan itu bisa 1 kali di awal Ramadan. Awal Ramadan niat akan puasa 1 Ramadan penuh. Itu sudah cukup. Sedangkan mayoritas ulama, 70% ulama mengatakan setiap hari harus ada niat. Gitu ya. Kenapa? Karena puasa itu, puasa Ramadan misalnya, puasa hari ini dan puasa besok itu terpisah-pisah. Ibadah yang tersendiri. Puasa saya hari ini itu beda dengan puasa saya besok. Nah, buktinya apa? Misalnya, puasa saya hari ini batal. Puasa saya yang besok bisa sah, ya kan? Nah, atau salah satu dari puasa saya batal, tidak membatalkan puasa saya seluruh bulan. Nah, karena ini ibadah yang terpisah-pisah, maka niatnya nggak bisa diborong 1 kali di awal Ramadan. Berarti setiap malam harus niat puasa. Baik. Memang apa dampaknya perselisihan ini? Ini ada dampaknya begini. Misal, orang sore tertidur, bangun-bangun sudah adzan subuh.
dia belum niat puasa. Padahal ini bulan Ramadan. Bagaimana puasa dia besok? Gimana? Besok puasanya sah apa enggak? Bisa jadi kan? Misalnya orang siang kerja keras, sore habis sholat isya, belum niat mau puasa, belum apa, ketiduran sampai subuh dia baru bangun, adzan subuh, Allahu Akbar, dia baru bangun. Gimana nih? Puasanya sah apa enggak? Nah, kalau menurut jumhur enggak sah. Ya kan? Menurut mayoritas ulama itu tidak sah. Nah, tapi kalau menurut mazhab Maliki, kalau dia dari awal Ramadan dia sudah niat, gimana? Sah. Nah, maka dalam hal ini kemudian sebagian ulama mengatakan niat itu mengikuti ilmu. Maksudnya gimana? Orang yang dia sudah tahu bahwa di besok itu bulan Ramadan, dia harus puasa. Kemudian masalahnya bukan itu, masalahnya bukan itu. Baik. Saya cancel. Jadi sebagian ulama lebih menguatkan mazhabnya Imam Malik. Bahwa kalau orang besok bulan Ramadan tersedia mengatakan saya selama bulan Ramadan ini akan puasa. Dan selagi dia tidak ada niat besok saya enggak puasa, maka niatnya awal itu sudah cukup. Nah, niatnya awal itu sudah cukup. Nah, tapi yang lebih aman adalah seperti mazhabnya jumhur, setiap malam perbaharui niatnya bahwa besok saya akan puasa Ramadan. Jadi seandainya terjadi misalnya dari awal Ramadan dia sudah niat saya akan puasa Ramadan, kemudian suatu saat dia tertidur, lupa enggak niat puasa sebelum fajar, insya Allah puasanya sah. Baik. Hadis berikutnya. Hadis siapa? Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, dakhala masuk alayya atasku, artinya datang ke rumahku, masuk ke rumahnya Aisyah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu hari. Faqala, maka Nabi bersabda, hal indakum syai'? Hal indakum syai'? Apa artinya? Apakah kalian punya sesuatu? Hal indakum syai'? Apakah kalian punya sesuatu? Maksudnya makanan. Qulna, kami berkata, la, enggak ada makanan. Coba keluarga Rasulullah itu sering begitu. Di rumah enggak ada makanan. Baik. Qala, maka Nabi bersabda, fa inni idzan shaimun. Fa inni, maka sesungguhnya aku, idzan, jika begitu, shaimun, puasa.
Nabi kemudian bersabda, kalau begitu saya puasa. Karena nggak ada apa? Nah, nggak ada makanan, ya sudah, saya tak puasa. Baik. Tsumma atana, kemudian Nabi datang kepada kami yauman akhar, di hari yang lain. Fakulna, maka kami berkata, oh dia dihadiahkan lana untuk kami haisun, hais. Hais itu apa sih? Hais kalau di sini ya nggak ada. Dan hais itu dia makanan yang di apa? Adonannya itu terbuat dari campuran korma, keju, dan samin. Namanya apa? Hais. Jadi 3 bahan ini dicampur, dibikin adonan, lalu jadikan makanan. Kayak apa kalau di tempat kita? Korma itu manis, keju itu gurih, samin juga gurih. Jadi kayak apa itu makanannya? Manis-manis gurih. Kayak apa? Tuh, dodol korma. Hais, ya sudah hais, namanya hais, makanan orang Arab. Jangan diterjemahkan ke bahasa kita. Mau antum terjemahin dodol nanti salah. Hais itu ya. Baik, suatu hari Nabi datang lagi. Kemudian kami kabarkan Nabi ada yang hadiah hais buat kita. Faqala, maka Nabi berkata, arinihi. Arini. Fi'il apa itu? Amr. Ari. Nah, artinya apa? Fi'il amr untuk perempuan. Ari. Kemudian ni itu dhamir muttasil. Hi juga dhamir. Artinya arinihi, perlihatkan ni padaku, hi pada hais. Maksudnya mana? Coba lihat, tunjukkan haisnya kepada saya. Falaqad asbahtu, sungguh aku telah pagi-pagian shaiman, puasa. Artinya dari pagi tadi aku sudah puasa. Fa'akala, maka Nabi makan. Baik. Nabi mengatakan sebenarnya tadi pagi saya sudah niat puasa. Tapi karena ada makanan Nabi makan. Rawahu Muslim. Baik. Dari hadis ini kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa puasa sunnah itu boleh niatnya setelah fajar. Boleh. Niat puasa sunnah itu boleh setelah fajar. Dengan catatan dia belum mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa. Misal, orang dari terbit fajar itu ya belum makan, belum minum, pokoknya belum semua yang membatalkan puasa. Kemudian
Begitu tengah hari, dia baru niat puasa. Dari pagi belum makan, belum minum apa-apa. Nah, tak sekalian puasa. Dia mulai niat puasanya kapan? Zuhur. Boleh enggak begitu? Kalau itu puasa sunnah, boleh. Baik. Faedah berikutnya. Kalau puasa sunnah, boleh niat setelah fajar. Lalu bagaimana dengan pahala puasanya? Pahala puasanya ya sejak dia puasa. Sejak dia niat puasa. Nah, jadi kalau dia niat puasanya baru zuhur, baru niat puasa, berarti pahala puasanya sejak kapan? Ya sejak zuhur itu. Baik. Yang sebelumnya dia nggak niat puasa. Sebelumnya dia tidak niat puasa. Baik. Faedah berikutnya. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak wajib hukumnya menyelesaikan puasa sunnah. Menyelesaikan puasa sunnah itu hukumnya tidak wajib. Sudah? Mana contohnya? Rasulullah asalnya sudah niat puasa. Kemudian Rasulullah membatalkan puasanya karena apa? Datang di rumah istrinya, kemudian ada makanan. Datang di rumah istri, kemudian ada makanan. Nah, Rasulullah melihat, maslahatnya saya tidak lanjutkan puasa. Kenapa? Lawang Rasulullah itu istrinya berapa? Istrinya 9. Waktu Rasulullah meninggal itu istrinya masih ada 9. Datang ke rumah istri 9 hari sekali. Nah, datang istrinya bilang ada makanan, terus dijawab gimana? Puasa. Gimana istrinya? Bisa gelah apa enggak? Ngerti gelah? Ngerti gelah? Hah? Nah, kecewa. Orang Jawa bilang gelo. Nah, makanya Rasulullah kemudian apa? Ya udah, saya enggak puasa. Sebenarnya dari pagi saya sudah niat puasa. Nah, tapi lebih maslahat bagi beliau waktu itu untuk tidak apa? Melanjutkan puasa. Buat apa? Jaga perasaan istri. Nah, jaga perasaan istri. Baik. Jadi melanjutkan ibadah puasa atau menyelesaikan ibadah puasa sunnah itu hukumnya tidak wajib. Akan tetapi gimana? Orang yang sudah memulai ibadah sunnah apapun, baik itu sholat atau puasa, sangat dianjurkan bagi dia untuk tidak membatalkannya. Ya. Untuk tidak apa? Membatalkannya, kecuali ada sebab-sebab yang menjadikan dia lebih baik membatalkannya atau memutusnya daripada melanjutkannya. Nah, kenapa? Karena
Orang gampang-gampang membatalkan ibadahnya, walaupun itu ibadah sunnah. Itu menunjukkan bahwa orang ini kurang berpendirian, ya enggak? Pendiriannya enggak kuat. Nah, puasa, nah, baru tengah hari rasa haus sedikit, mau mokal aja deh. Ini berarti apa ini? Pendiriannya tidak kuat. Nah, puasa baru tengah hari, ada yang bawa oleh-oleh makanan enak, nggak jadi puasa lah. Nah, ini berarti apa? Pendiriannya tidak kuat. Begitu juga misalnya ibadah sholat. Nah, lebih-lebih, nah, sikap atau kebiasaan yang seperti itu menjadikan apa? Banyaknya pahala-pahala yang lewat begitu saja. Seharusnya dapat pahala puasa sunnah, gak jadi dapat. Kenapa? Udah terpengaruh sama makanan. Ya gak? Kecuali kalau ada apa? Ada sebab-sebab yang lebih menguatkan apa? Dia membatalkan atau memutus puasanya. Contohnya apa? Contohnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa itu? Dia itu sebenarnya sudah puasa. Tapi datang ke tempatnya istri, yang sudah menyisakan atau menyisikan makan untuk beliau. Kalau nggak dimakan gimana tuh nanti? Istrinya bisa nggak enak. Istrinya bisa nggak enak. Rasulullah pilih puasa. Buat apa? Menyenangkan hati istrinya, itu juga ibadah. Tuh. Atau misal seperti dalam hadis itu, Rasulullah dalam safar, cuaca panas, perjalanan jauh, banyak sahabat-sahabat yang puasa. Akhirnya yang puasa ini pada tepar, lemes semua. Nah, sementara yang nggak puasa gimana? Seger-seger. Mereka bisa melayani orang-orang yang puasa, bikinkan tenda, ya, dan seterusnya. Nah, sampai Rasulullah mengatakan apa? Zahabal muftirun al-yawma bil ajr. Hari ini pahalanya diborong oleh orang-orang yang enggak puasa. Nah, berarti kalau dalam kondisi seperti itu tuh sebaiknya gimana? Orang puasanya puasa sunnah, dia dalam keadaan safar, kemudian kondisinya sangat berat. Seharusnya yang paling afdal buat dia adalah apa? Tidak puasa. Tidak puasa. Baik, misal saya puasa sunnah. Nah, tapi tadi malam nggak sempat sahur. Terus siang cuacanya panas banget sampai ibadah yang lain jadi berat. Karena apa? Puasa sunnah. Nah, berarti kondisi seperti itu yang lebih afdal mana? Puasa. Atau tidak? Tidak. Nah, contoh lagi. Lebih afdal bagi kita tidak meneruskan puasa. Saya tadi pagi udah puasa. Siang-siang datang tamu. Datang siapa? Tamu. Gimana misalnya? Tamu itu saya suguhi makanan atau minuman. Kemudian saya persilahkan, silakan dicicipi makanannya, minumannya. Maaf, saya sedang puasa, nggak ikut makan. Gimana kira-kira tamunya enak makan apa enggak? Nggak enak. Kondisi seperti itu lebih afdal bagi saya untuk apa? Nemenin tamu aja, biar tamunya makan minum dengan enak. Baik.
Nah, saya datang bertamu sebenarnya saya puasa. Saya datang bertamu, tapi tuan rumah sudah menyediakan apa? Nah, hidangan, makan, minum. Kemudian saya dipersilahkan makan. Monggo, makannya, minumnya dicicipi. Terus saya bilang saya puasa. Kira-kira tuan rumahnya gimana? Nah, kalau sekiranya itu menjadikan tuan rumah kecewa, nah, kita apa lebih baik tidak puasa. Tapi kalau itu enggak pengaruh sama sekali buat dia, enggak lanjutkan puasa. Nah, misalnya ada tamunya cah pondok misalnya. Gimana? Nah, disuguhi dikasih makan atau apa, ditemani makan apa enggak tetap semangat. Misalnya. Nah, sehingga saya makan apa, saya ikut makan atau enggak itu sama saja, bakal habis ini. Tapi maka lebih afdal bagi saya untuk apa? Lanjutkan puasanya. Nah, karena apa? Nah, saya walaupun saya mokel itu enggak ada pengaruhnya. Nah, jadi kalau lebih maslahat untuk melanjutkan puasanya, maka lebih afdal lanjutkan puasanya. Kalau lebih maslahat dia apa? Mokel atau tidak lanjut puasa, maka apa? Yang afdal, mana yang lebih maslahat. Baik. Nah, untuk malam hari ini kajian kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.